Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Lisfatia dari kelas Robotika B pagi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait deep learning pada PBL Humanoid Robot Soccer untuk memenuhi tugas RE603 Machine Learning. Deep learning pada humanoid robot soccer digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek berupa bola secara real-time melalui kamera yang terdapat pada kepala robot. Dengan kemampuan ini, robot dapat menganalisis posisi bola menggunakan pergerakan pantilt. Pergerakan pantilt merupakan pergerakan melihat ke arah kanan dan kiri serta melihat ke arah atas dan bawah. Dari pergerakan ini, robot akan menentukan langkah strategis untuk mengambil keputusan terbaik dalam permainan. Kemudian, setelah robot berhasil mendeteksi posisi bola, robot akan memproses data visual untuk menentukan langkah-langkah gerakan dalam mengenali posisi bola sesuai dengan strategi yang telah ditentukan sebelumnya yang bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Untuk workflow vision system yang digunakan pada proyek ini, yang pertama yaitu dimulai dengan mengumpulkan data gambar. Di sini kami membuat sebuah program untuk mengambil gambar dengan nilai atau size pixel yang sama, di mana pixel tersebut memiliki ukuran 640 dikali 640 pixel. Kemudian kami melakukan proses label and search, biasanya menggunakan RoboFlow atau menggunakan CVAT, yaitu dimulai dengan pre-processing data gambar, kemudian annotation data gambar, dan pembersihan gambar setelah anotasi. Setelah melakukan label and search, kami melakukan training data, yaitu menggunakan model YOLO V8 dari Ultralytic. Kemudian kami melakukan testing data secara real time untuk untuk robot mendeteksi bola saat bermain sepak bola. Kemudian untuk dataset yang digunakan yaitu pada proses training ini menggunakan jumlah gambar sebanyak 1000 gambar dengan image size-nya adalah 640 kali 640 pixel dengan jenis filenya adalah .jpg. Dimensi gambar yang dimiliki yaitu dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar serta format warna pada gambar tersebut adalah RGB. Namun biasanya untuk aktualnya pada robot biasanya kami menggunakan jumlah gambar sekitar 6.000 gambar. Selanjutnya yaitu pada proses label and search menggunakan RoboFlow. Yang pertama yaitu adalah proses pre-processing. Proses ini dimulai dengan memilih gambar yang bagus yang akan digunakan sesuai dengan objek target. Kemudian kita lanjutkan dengan proses annotation data gambar yang merupakan proses memberikan label pada gambar untuk mendeskripsikan objek tertentu di dalam gambar. Seperti pada contoh gambar ini, di mana pada gambar tersebut target objek yang kita gunakan adalah bola, maka bola tersebut harus kita beri label menggunakan bounding box di setiap gambar yang ada. Jadi di setiap gambar yang terdapat bola, maka bola tersebut kita beri label bounding box. Itu merupakan proses anotasi data gambar. Selanjutnya yaitu kita melakukan pembersihan data setelah atau anotasi yang merupakan memeriksa kembali gambar-gambar yang mungkin belum diberi label. Selanjutnya setelah kita periksa gambar tersebut secara keseluruhan, kita melakukan splitting data. Di sini saya men-split data menjadi tiga, yaitu 70% untuk data tren, 20% untuk data valid, dan 10% untuk data testing. Selanjutnya, setelah kita melakukan splitting data, kita akan melakukan export image labeling. Jadi, seluruh image yang telah kita label sebelumnya, kita ekspor sesuai dengan model yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan model YOLO V8. Kemudian, setelah proses ekspor tersebut berhasil dilakukan, maka kita akan mendapatkan struktur dataset baru, di mana struktur dataset tersebut terdiri dari 3 folder, yaitu terdapat folder valid, folder data trend, dan folder data test. Juga terdapat file data.yaml. Di sini berisi dari di mana kita menyimpan dataset tersebut pada komputer kita yang dialamatkan di data.yaml. Kemudian di setiap folder valid, trend, dan test tersebut terdapat dua label juga di dalamnya, di mana terdapat folder label dan folder image. Folder label merepresentasikan hasil numerik dari label-label atau labeling anotasi bounding box yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian untuk folder image merupakan image yang telah kita lakukan anotasi berdasarkan proses
anotasi sebelumnya dari tiap bounding box objek bola yang kita anotasikan atau kita label. Selanjutnya yaitu untuk model yang digunakan adalah model YOLO V8. YOLO V8 merupakan arsitektur model visi komputer yang dikembangkan oleh Ultralytic, di mana model ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dimulai dari deteksi objek hingga tugas-tugas yang lebih kompleks, seperti segmentasi instance, deteksi pose atau titik kunci, deteksi objek berorientasi, dan klasifikasi. Nah, untuk model YOLO V8 yang saya gunakan kali ini, untuk model pre-trainnya kami menggunakan YOLO V8S.pt dengan taksnya yaitu hanya untuk mendeteksi objek. Kemudian untuk size pixel yang digunakan pada gambar tersebut adalah 640 kali 640 pixel dengan mode perhitungan akurasinya menggunakan MAP validation 50 sampai 95. Selanjutnya ini merupakan hasil riset dari proses training yang telah saya lakukan, di mana untuk proses loss atau proses di mana dataset tersebut belajar ini menunjukkan bahwa proses loss tersebut semakin menurun, yang artinya dataset tersebut belajar dengan baik terhadap model yang digunakan. Begitupun dengan result dari akurasi. Akurasi di sini menunjukkan terus ke atas atau terus naik yang merepresentasikan bahwa dataset tersebut bekerja dengan baik pada model YOLO V8. Nah, berikut adalah hasil implementasi dari proses training yang telah dilakukan. Di sini kita mengimplementasikannya secara real time, di mana saat terdapat bola, di mana saat kita membuka kamera secara real time dan terdapat bola, maka bola tersebut akan terdeteksi yang ditandai dengan hasil anotasi bounding box yang telah kita lakukan. Di mana di sini bola terdeteksi sebesar 80%, sebesar 70 hingga 80%. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan untuk proses trainingnya. Di sini dimulai dari kita melakukan setup YOLO V8 dari Ultralytic, yaitu kita melakukan proses installer untuk Ultralytic-nya. Kemudian di sini saya karena menggunakan Google Colab, maka saya harus melakukan unzip terhadap dataset yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, dataset tersebut juga setelah di unzip, maka kita mendapatkan 3 folder yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terdapat folder test, di mana di dalam setiap folder tersebut terdapat folder kembali di dalamnya, yaitu folder image dan juga folder label. Nah, kemudian setelah kita melakukan setup YOLO V8 dari Ultralytic dan juga melakukan unzip dari dataset tersebut, kita bisa menampilkan berapa banyak dari isi tiap folder train, valid, dan test berdasarkan dataset yang kita gunakan, yaitu sebanyak 1000 gambar dengan melakukan splitting data menjadi 3, di mana pada folder train terdapat jumlah gambarnya adalah 700 gambar. Ini merupakan proses splitting data sebesar 70%. Kemudian data valid terdapat 200 gambar dengan splitting datanya adalah 20%. Dan folder test terdapat 100 gambar dengan splitting datanya adalah 10% dengan total gambar sebanyak 1000 gambar. Kemudian selanjutnya kita melakukan proses training yaitu menggunakan model YOLO V8. Di sini saya menggunakan model pre-train dari Ultralytic yaitu YOLO V8S.pt dengan hiperparameter yang saya gunakan adalah dengan epochnya sebanyak 100 kali, kemudian batch size-nya adalah 16 dan image size-nya adalah 640. Nah, untuk outputnya sendiri kita bisa melihat di sini karena saya menggunakan pretrain yang udah ada sehingga hanya tinggal digunakan, maka di sini untuk hyperparameternya sudah merupakan default dari si Ultralytic atau si model YOLO V8 tersebut. Sehingga seperti hiperparameter HSV atau untuk learning rate-nya dan lain-lain ini sudah merupakan default dari YOLO V8 tersebut. Nah, kemudian nantinya setelah proses training dilakukan, maka result atau hasil dari training kita tersebut akan disimpan di folder runs /detect/train. Nah, di sini adalah
terdapat folder training kita di mana hasil training tersebut disimpan dalam folder runs, detect, dan train. Nah, di sini kemudian dia akan melakukan epoch sepanjang atau sebanyak 100 kali sesuai dengan setting hiperparameter yang telah kita setting sebelumnya. Setelah setelah training tersebut melakukan proses epoch sebanyak 100 kali, nah, hasil tersebut akan disimpan di dalam folder train. Kemudian untuk output di sini terlihat banyak sekali array. Nah, ini merupakan eh, proses dari perhitungan validasi pada saat dataset tersebut melakukan training terhadap model YOLO V8. Nah, ini ditampilkan di dalam result.csv yang terdapat di dalam folder train. Nah, terdapat di sini. Kemudian selanjutnya setelah proses tren ini selesai, kita bisa menampilkan result dari proses training kita. Nah, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana proses tersebut telah melakukan proses belajar dengan baik dengan hasil belajar yang terus menurun dan akurasi yang terus meningkat. Kemudian kita melakukan validasi akurasi model terhadap dataset yang telah kita lakukan deep learning atau lakukan pembelajaran di mana hasil akurasi model tersebut yang kita peroleh dari setiap dataset yang telah kita split dengan nilai akurasi menggunakan presisi atau bisa juga menggunakan MAP. Untuk hasil akurasi menggunakan presisi pada data tren hasil akurasinya adalah 98%. Kemudian pada data validasi terdapat 98% juga dan pada data tes terdapat hasil akurasinya adalah 96%. Dengan perbandingan performa modelnya tersebut dapat dilihat pada grafik di layar. Hasil validasi tersebut tidak signifikan jauh. Maka dapat disimpulkan bahwa dataset ini yang dilakukan training menggunakan model YOLO V8 tidak menghasilkan validasi yang overfitting maupun underfitting, di mana tiap tiap hasil akurasi di data tren, data tes, dan data validasi tidak mendapatkan gap yang signifikan, sehingga dataset ini dapat di dapat disimpulkan bahwa hasil trainingnya adalah just right atau tidak mendapatkan hasil overfitting maupun underfitting. Nah, kemudian kita juga selain bisa memprediksi model apakah model tersebut baik atau enggak secara real time, kita juga bisa memprediksi model tersebut dari data tes yang telah kita split sebelumnya. Nah, di mana di sini setelah kita prediksi model menggunakan data tes yaitu pada gambar 305 yang terdapat pada folder testing yang telah kita split sebelumnya, yang dihasilkan adalah eh, prediksi model tersebut dapat dikatakan bagus dengan hasil akurasinya adalah bola terdeteksi dengan hasil akurasinya adalah 81%. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata di dalam penjelasan yang saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.